Pengangguran tak ada uang untuk istri dan anaknya. Kali ini seorang bapak rumah tangga yaitu suaminya mengajak sang istri untuk mencuri di rumah seseorang, bahkan menghabisi orang tersebut. Seorang lelaki bernama Wahyu Puji berusia 30 tahun menikah dan tinggal dengan sang istri Sari berusia 26 tahun. Pernikahan mereka pun kini dikaruniai satu orang anak. Menurut para tetangga, Sari dengan Wahyu memang tertutup di lingkungannya. Mereka ngontrak di lingkungan itu namun tak pernah bergaul. Meski beberapa kali Wahyu mendapatkan pekerjaan serabutan dari para tetangga, namun tetap Wahyu dan Sari nampaknya tak pernah ngobrol dengan para tetangga. Bingung dengan kondisi keuangan, bahkan kini Murat Maret, Wahyu yang memang pengangguran mengajak sang istri mencari jalan lain, yaitu mencari rumah orang kaya untuk dicuri. Saat itu Wahyu pun jalan-jalan mencari rumah mewah untuk dirampok. Hingga akhirnya Sari menemukan rumah Eli Marinda yang hanya tinggal bersama kedua anaknya. Sudah diselidiki bahkan diintai rumah tersebut. Akhirnya kini pilihan Wahyu ke rumah Ibu Eli. Ibu Eli Marinda sendiri adalah seorang guru dan juga wakil kepala sekolah. Bahkan dirinya pun punya beberapa usaha, yaitu usaha kamar kos-kosan. Di kalangan sekolah dan teman-teman dikenal sebagai ibu guru yang baik, kerap memuji bahkan dermawan, tak pernah ada masalah dan tak pernah ada musuh. Ibu Eli pun disebutkan ibu yang sabar kepada anak-anak muridnya. Begitu juga anak-anak kosan, semua memuji Ibu Eli yang selalu memberikan makanan kepada mereka, selalu santun ketika menagih uang kosan, bahkan selalu pengertian saat mereka telat membayar uang kosan, karena Ibu Eli memang seperti ibu mereka sendiri. Di tanggal 21 Desember 2019, Sari dan juga sang suami Wahyu bahkan membawa anaknya datang ke rumah Ibu Eli, berpura-pura mereka mencari kos-kosan. Saat itu memang ada kosan kosong dan Ibu Eli pun baik menyambut mereka. Mereka pun ngobrol masalah harga dan merasa cocok setelah kamar kos-kosan diperlihatkan. Tanpa Ibu Eli tahu, kedatangan mereka hanya untuk melihat kondisi keadaan rumah. Mengaku cocok dengan kos-kosan yang diperlihatkan, pasangan ini pun pura-pura kepada Ibu Eli untuk pulang dulu ke kosan lamanya untuk beres-beres dan nanti siang akan datang dengan membawa uang panjer. Ibu Eli pun mempersilahkan karena saat itu Ibu Eli memang ada tujuan akan ke sekolah untuk mengajar sebentar. Tanpa Ibu Eli tahu, mereka pulang ke kontrakan lamanya hanya untuk membawa alat-alat untuk menyakiti Bu Eli nanti. Sementara Bu Eli yang langsung pulang dari sekolah menunggu mereka datang ke rumah. Tak lama mereka pun bertemu dengan Bu Eli. Sari mengobrol dengan Bu Eli masalah kos-kosan, sementara Wahyu melihat-lihat kos-kosan. Saat Bu Eli lengah, Wahyu pun langsung mengikat Bu Eli dan langsung menyiksa Bu Eli. Tanpa rasa kasihan, tujuan mereka memang ingin menghabisi Ibu Eli dan mengambil harta Bu Eli. Setelah menghabisi dan mengambil harta, mereka pun langsung pulang ke kontrakan mereka, ganti baju dan bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Akhirnya kedua anak Ibu Eli pun pulang ke rumah. Nampak tak terlihat sang mama di depan, anak-anak Ibu Eli pun memanggil. Namun makin merasa aneh saat membuka pintu, tak ada yang menjawab dan terlihat si ibu nampak tak ada. Akhirnya anak-anak masuk ke dalam dan melihat sang ibu sudah tergeletak di lantai dengan kondisi keadaan yang tragis, berlumuran darah. Anak-anak pun langsung berteriak memanggil penghuni kosan lainnya dan juga langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun langsung membawa jasad Ibu Eli ke rumah sakit untuk dilakukan visum dan otopsi. Dari hasil visum menurut dokter, Ibu Eli mendapatkan banyak siksaan, bahkan beberapa tusukan senjata tajam. Setelah otopsi selesai dilakukan, keluarga Ibu Eli pun membawa jasad Ibu Eli dan segera dimakamkan di pemakaman keluarga. Banyak yang hadir menghadiri pemakaman Ibu Eli dari sahabat, keluarga dan juga tetangga, bahkan anak-anak kosan yang merasa kehilangan. Sosok Ibu Eli memang tak bisa dilupakan. Menurut para muridnya, Ibu Eli yang baik, yang sabar, kini mereka tak bisa mendapatkannya lagi. Kesedihan dari dua anak Ibu Eli terlihat jelas. Kedua anak Ibu Eli pun meminta pihak polisian segera menangkap pelakunya dan menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya. Kini pihak polisian pun terus mendalami kasus ini, bahkan mencari barang bukti, dan kerja keras pihak polisian pun membuahkan hasil dari sidik jari dan juga CCTV para tetangga. Pihak kepolisian mendapatkan identitas pelaku, yaitu Wahyu dan sang istri Sari yang langsung diamankan saat tengah bersembunyi di kos-kosan mereka. Wahyu dengan Sari pun nampak tak bisa berbuat apa-apa. Meski saat itu Wahyu mencoba melawan, namun akhirnya Wahyu pun didor pihak kepolisian. Motifnya menurut Wahyu, dirinya memang sengaja ingin menghabisi demi mendapatkan harta-harta Ibu Eli. Namun meskipun kini mereka menyesal karena mereka harus meninggalkan anak sematawayangnya, perbuatan mereka memang tak bisa dimaafkan.
Keduanya dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman 20 tahun penjara. Teman-teman, makasih udah nonton video bahasan kasus aku kali ini. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.